Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. Rahman Perry. Pada video kali ini kita mau ngebahas tentang penyebab terjadinya badai sitokin. Di akhir-akhir ini seorang public figure, seorang artis, Deddy Corbuzier, diberitakan mengalami terserang yaitu badai sitokin yang menyebabkan kondisi paru-parunya menjadi rusak, ya, sehingga sempat kritis ya, dan alhamdulillah tapi sekarang sudah membaik. Jadi kita akan jelaskan penyebab terjadinya badai sitokin ini. Sebelumnya yaitu sitokin itu kita cari tahu dulu pengertiannya, yaitu sitokin adalah salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi sitokin ini adalah suatu protein yang fungsinya atau berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi normal, sitokin membantu sistem imun berkoordinasi dengan baik dalam melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Ya, jadi dalam sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh kita itu terdiri dari banyak komponen ya. Jadi komponen-komponen tersebut haruslah bekerja sama atau berkoordinasi. Nah, untuk melakukan koordinasi tersebut diperlukanlah satu protein yang bernama sitokin ini. Jadi fungsinya itu penghubung ya, atau penyampai pesan atau koordinator ya. Ya, sistem kekebalan tubuh terdiri dari banyak komponen, ada sel-sel darah putih, ada antibodi dan seterusnya. Ya. Semua komponen tersebut itu saling bekerja sama untuk mulai dari mengenali apa itu patogennya seperti apa, kemudian membunuhnya, kemudian membentuk pertahanan tubuh dalam jangka panjang, sehingga jika patogen tersebut kembali menyerang, maka sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas tubuh kita itu sudah siap untuk melawannya ya. Dan agar dapat menjalankan fungsinya, maka tiap-tiap komponen pada sistem kekebalan tubuh kita itu harus ada media komunikasi atau harus berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan untuk berkomunikasi, maka diperlukan suatu komunikator ya, atau media komunikasi, yaitu sitokin namanya ya, protein sitokin ya, yang berfungsi secara khusus untuk membawa pesan antar sel pada sistem kekebalan tubuh ya. Jadi setiap koordinasi itu pesan itu dibawa oleh sitokin ya dalam kondisi normal ya. Ketika virus SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2, virus corona dan ataupun virus yang lainnya, sel-sel darah putih akan merespon dengan memproduksi sitokin ya. Jika ada virus atau virus SARS-CoV-2 ya, atau virus yang lainnya memasuki tubuh ya, tubuh kita terpapar oleh suatu virus atau bakteri atau patogen-patogen yang lainnya, maka sel-sel darah putih kita itu akan merespon ya dengan memproduksi sitokin ini ya. Kemudian sitokin kemudian bergerak menuju jaringan yang terinfeksi ya. Menuju jaringan terinfeksi tersebut dan berikatan dengan reseptor sel untuk memicu terjadi peradangan ya. Jadi jika tubuh terpapar virus atau virus SARS-CoV-2 atau virus corona, sitokin akan bergerak menuju jaringan yang terinfeksi tadi dan berkaitan dengan reseptor sel tersebut ya, untuk memicu peradangan ya. Dan peradangan itu adalah
salah satu ini ya, salah satu respon tubuh kita untuk melawan suatu benda asing termasuk virus ya. Saat terjadi peradangan, sel-sel darah putih akan bergerak menuju darah atau jaringan yang terinfeksi untuk melindunginya dari penyakit ya. Ya. Pada kasus COVID-19 ini ya, sitokin biasanya bergerak menuju jaringan paru-paru untuk melindunginya dari serangan virus SARS-CoV-2 ini. Ya, karena kasus-kasus COVID-19 ini ya, jaringan yang biasa diserang atau organ yang biasa diserang itu umumnya adalah paru-paru ya. Nah, inflamasi ini atau peradangan itu merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing ya. Ada virus ya atau bakteri atau jamur ya. Itu jika ada benda-benda tersebut masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi namanya proses inflamasi atau peradangan ya. Pada saat mekanisme alami ini berlangsung ya, jadi peradangan ini adalah mekanisme yang alami ya, respon tubuh secara alami ya. Maka sel-sel darah putih dan zat yang dihasilkannya sedang melakukan perlawanan dalam rangka membentuk perlindungan. Nah, ini adalah inflamasi adalah suatu perlawanan tubuh untuk membentuk suatu perlindungan ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, inflamasi itu sistem kekebalan secara alami yang dimiliki oleh tubuh untuk melawan serangan penyakit. Jadi tanpa adanya inflamasi atau peradangan, ada kemungkinan infeksi atau luka itu untuk sembuh itu kecil ya. Para ilmuwan menemukan pola yang tidak biasa ya pada sejumlah pasien COVID-19 ya. Pasien-pasien yang mengalami gejala ringan tampak membaik, kemudian dalam beberapa hari kemudian kondisi mereka menurun secara drastis hingga kritis atau bahkan lebih parah lagi meninggal. Dan inilah yang terjadi pada Deddy Corbuzier ini ya. Ya, setelah negatif setelah menegatif kondisinya membaik. Dan setelah beberapa hari maka kondisinya secara mendadak menurun drastis ya hingga kritis. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah produksi sitokin yang berlebihan ya. Ya, kita tahu fungsi sitokin ini adalah sebagai messenger ya atau penyampai pesan ya dari antar sistem kekebalan tubuh ya. Sehingga sistem kekebalan tubuh itu merespon ya. Jadi jika ada serangan dari penyakit dari virus atau dan mikroorganisme lainnya, maka sitokin ini adalah menyampaikan pesan atau memberikan sinyal kepada sistem imun tubuh manusia itu untuk bereaksi melawan mikroorganisme tersebut atau virus tersebut ya. Nah, jadi jika produksi sitokin yang berlebihan atau sitokin storm atau badai sitokin ya, storm itu kan badai ya, alih-alih melawan infeksi ya, kondisi ini justru dapat menyebabkan kerusakan organ dan berimpact fatal ya. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, ketika sitokin memberikan pesan kepada sistem imun, sitokin memberikan pesan. Nah, maka jika sitokin ini berlebihan ya produksinya, maka sistem imun juga akan berlebihan ya, sehingga menyebabkan kondisi peradangan yang fatal dan terus menerus. Dan sitokin ini normalnya hanya berfungsi sebentar ya, sebentar saja ya. Jika organ tubuh terjadi infeksi ya, kemudian sitokin memberikan pesan kepada sistem imun kita ya. Kemudian jika sistem imun kita telah merespon ya, maka produksi sitokin ini akan berhenti
ya. Tapi pada kasus-kasus sitokin storm atau badai sitokin, itu produksi sitokin ini apa namanya, tidak berhenti. Dia akan terus-menerus mengirimkan sinyal, ya, mengirimkan sinyal sehingga sel-sel kekebalan tubuh, ya, terus berdatangan, ya. Jadi sistem imun kita terus berdatangan, sel-sel yang berfungsi untuk kekebalan tubuh itu terus berdatangan, ya, sehingga memicu banyak sekali peradangan dan sebagainya. Kemudian paru-paru mengalami peradangan parah karena sistem kekebalan tubuh terus berusaha keras membunuh virus, ya. Peradangan pun bisa terus terjadi meski infeksi sudah selesai. Selama peradangan, sistem imun juga melepas molekul bersifat racun bagi virus dan jaringan paru-paru, ya. Jika terus-menerus digempur oleh sistem imun, ya, sistem imun ini akan membuat peradangan, ya, peradangan, kemudian juga melepaskan suatu molekul yang sifatnya racun untuk membunuh virus. Dan sayangnya molekul yang bersifat racun ini juga bersifat racun juga bagi paru-paru, sehingga berkipat rusaknya jaringan paru-paru, ya. Bisa dibayangkan kalau produksi sitokinnya sangat banyak sehingga respon imunnya sangat banyak juga, ya. Sel imunnya juga banyak, kemudian molekul yang dilepaskan itu juga banyak sehingga membuat paru-paru menjadi rusak, ya. Pada kasus Deddy Corbuzier itu sampai 60% kerusakan jaringan paru-paru, ya. Jaringan paru-paru pun mengalami kerusakan, ya. Kondisi pasien yang tadinya sudah membaik, sudah negatif, malah justru drop, memburuk. Nah, itu tadi adalah penyebab terjadinya sitokin storm atau badai sitokin yang menyerang pasien-pasien COVID-19, bahkan yang sudah negatif bisa saja terjadi sitokin storm atau badai sitokin seperti yang dialami oleh Deddy Corbuzier. Oke, terima kasih telah menonton. Klik like, subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.